Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan salah satu sahabat kita di Rumah Ilmu Sukaragam, bagaimana mengenai orang yang haid mengikuti pengajian di dalam masjid. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab misalnya Safinatun Najah dikatakan wa yahrumu bil haidi asyara asya. Orang yang haid itu dilarang melakukan 10 aktivitas. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam puasa, yang ketujuh berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Yang kedelapan berjalan lewat masjid jika ia takut akan mengotori masjid tersebut. Yang kesembilan cerai. Yang ke-10 bersenang-senang dengan istrinya di antara pusar dan lutut, artinya melakukan hubungan suami istri. Di dalam kitab Kasifatus Saja disampaikan bahwasannya perempuan yang memakai pembalut ya bolehkah masuk di dalam masjid? Maka hukumnya di sini Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan haram, karena perempuan yang sedang haid dilarang masuk masjid. Maka sebaiknya dia berada di luar saja, ya, berada di luar saja. Beliau mengambil salah satu hadis Rasulullah SAW, la yahillul masjidu, la yahillal masjidu li haidin wala junubin. Ya, tidak dihalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang-orang junub. Ini beberapa pendapat yang tidak membolehkan mengenai berdiam diri di dalam masjid. Karena masjid ini adalah bagian yang diwakafkan untuk sholat. Jadi orang yang beradas besar, junub haid ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid kecuali ada keadaan darurat atau ada hajat yang datang, ya, ada hajat yang datang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari yang disampaikan Imam Nawawi tadi mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperbolehkan masuk masjid itu ada ilatnya, ada kekhawatirannya, ada alasannya, yaitu tercecernya darah haid ke masjid sehingga kesucian masjid tersebut menjadi hilang, menjadi rusak dan najis. Nah, ini yang ditakutkan, ya, maka tidak boleh masuk di dalam masjid. Diperbolehkannya masuk ke dalam masjid jika ada hajat dan tidak sampai mengotori masjid tersebut. Jadi ada dua hal yang menjadikan boleh. Beberapa pendapat ulama menyatakan bolehnya karena ketika ada hajat dan tidak sampai mengotori masjid. Lalu bagaimana kita bisa memastikan darah haid itu tidak tercecer
di masjid. Kalau zaman sekarang mungkin dengan teknologi pembalut wanita yang berbagai macam mereknya itu bisa mengatasi hal ini, ya. Berbeda dengan zaman dulu yang sulit menemukan pembalut yang seperti ini. Namun yang penting untuk dicatat juga, pelarangan wanita haid masuk masjid bukan semata-mata karena kekhawatiran akan darah yang tercecer saja. Namun ada sebab lain, yakni larangan yang bukan karena sebab-sebab teknis, sebab-sebab yang bisa dinalar. Sesuai dengan pertimbangan para ulama, bahwa pelarangan ini murni bersifat ubudiyah, bersifat ritual keagamaan. Ya, itu adalah pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Lalu bagaimana dengan kegiatan taklim, mengikuti pengajian di masjid bagi kaum perempuan yang haid? Maka kita melihat permasalahan ini bisa mengambil pendapat para ulama yang memperbolehkan perempuan haid masuk ke dalam masjid dengan catatan dan syarat ketentuan berlaku yang bisa dipegang atau dirujuk untuk mereka yang mempunyai kebutuhan, yaitu hajat masuk ke dalam masjid. Hal ini pernah terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasul pernah memerintahkan ibunda Aisyah untuk membawa sajadah atau khumrah yang ada di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Ya, beliau mengatakan, nawilini al-khamrata minal masjid, wahai Aisyah, bawakan sajadah yang ada di dalam masjid itu. Maka ibunda Aisyah mengatakan, ini haidun ya Rasul, sesungguhnya saya sedang haid. Maka Rasul mengatakan, ini haidotaka laisat fi yadika, bahwasanya sesungguhnya haidmu itu bukan berada di tanganmu. Artinya dari hadis ini Rasul membolehkan ibunda Aisyah masuk di dalam masjid karena satu, ada keperluan, ada hajat untuk mengambilkan sajadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alasannya adalah inni haidotaka laisat fi yadika, sesungguhnya haidmu bukan berada di tanganmu. Artinya selama engkau mampu menjaga kebersihan masjid, tidak mengotori masjid, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini diperkuat dalam kaidah fikih al-hajatu tanzilun ammatun kanat au kha. Hajat diposisikan pada posisi darurat, baik umum maupun khusus. Ya, amatan kanat au kha. Jadi dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh ulama-ulama, maka perkumpulan majelis taklim merupakan satu bagian penting bagi seseorang. Bahkan beberapa hadis menyebutkan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim, walaupun tidak bersifat fauri atau segera ditunaikan. Ya, jadi yang bagi mereka yang mengambil pendapat ini dan juga bisa mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang memperbolehkan perempuan haid masuk di dalam masjid meski tanpa hajat dengan syarat harus wudu dan tayamum, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal. Maka dari beberapa keterangan yang sudah saya sampaikan, perempuan haid jika ingin masuk masjid harus tetap menjaga kesucian masjid secara fisik. Jangan sampai ada darah yang menetes, jangan sampai membuat masjid tersebut menjadi najis. Ya, jika tidak sanggup, maka disarankan untuk tidak datang, tidak perlu untuk
berada di dalam masjid tersebut. Kalau mampu melakukannya, ilmu itu menjadi satu kebutuhan bagi dirinya, maka dia bisa mengambil pendapat-pendapat ulama yang membolehkan. Ya, wallahu alam bisyawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Al-Fakir innamul khairi wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.